merupakan kesalahan kalau kita berhujjah dengan takdir. Itu kata para ulama. Ada istilah berhujjah dengan takdir atau berdalil dengan takdir. Contohnya gimana? Contohnya adalah, ya sudahlah, saya jadi orang jahat seperti ini atau orang buruk gitu ya. Memang sudah ditakdirkan seperti ini oleh Allah gitu. Maka berdalil dengan takdir. Atau misalkan berpikir, ya kalau kita sudah dituliskan oleh Allah sebagai ahli surga, ya sudah, kita cukup beribadah biasa saja, insya Allah nanti masuk surga. Kalaupun kalau misalnya Allah telah mentakdirkan kita masuk neraka, ya sudah, mau kita ibadah apapun kita tetap masuk neraka. Nah, ada orang yang memiliki pemikiran seperti ini, berdalil dengan takdir, ya, bersandar atau ya mencari pembenaran dengan masalah takdir seperti ini. Kita katakan ini adalah kesalahan. Kenapa? Ya, coba kita renungkan, ya. Misalkan di sini sabda Nabi Muhammad SAW yang pertama yang dituliskan oleh malaikat adalah takdir tentang rizki, tentang rizki yang kita dapatkan, tentang harta yang kita dapatkan. Kalau kita meniru, meminjam pemikiran yang tadi, gitu ya, kita terapkan pada masalah rizki, takdir Allah berupa rizki, berupa harta yang diberikan kepada kita, tidak ada yang berpikir, misalkan Allah mentakdirkan saya kaya, ya sudah, saya nggak mau saya kerja biasa aja, tetap kaya. Kalau Allah mentakdirkan saya miskin, ya sudah, saya mau kerja sekeras apapun, tetap miskin. Ya sudahlah, nggak usah kerja. Begitu ya. Tidak ada yang berpikiran seperti itu. Ketika orang-orang dihadapkan pada masalah harta, orang-orang langsung semangat untuk ya kita harus berikhtiar, kita harus berusaha, kita harus menjemput rizki, gitu ya. Demikian pula masalah lapar dan kenyang. Ketika kita lapar, tidak ada yang berpikir, kalau Allah Subhanahu wa taala menuliskan kita sebentar lagi kenyang, walaupun saya tidak makan, insya Allah tetap kenyang. Kalau Allah mentakdirkan saya sebentar lagi tetap kenyang, walaupun makan sebanyak apapun, maka saya akan tetap lapar. Kalau Allah mentakdirkan saya lapar, walaupun saya makan sebanyak apapun, maka saya tetap akan lapar. Ya sudah. Kesimpulannya apa? Gak usah makan berarti. Tidak ada satupun dari kita yang memiliki pemikiran seperti ini kalau sudah masalah lapar dan kenyang. Kalau sudah masalah rizki dan harta. Demikian pula masalah ajal. Misalkan masalah sakit. Kalau kita sakit misalkan, kemudian kita mikir, kalau Allah takdirkan saya sebentar lagi sehat, maka walaupun saya nggak minum obat, ya saya akan tetap sehat. Saya akan sehat. Dan kalau Allah tetap takdirkan saya sakit, walaupun saya minum obat sebanyak apapun, saya tetap sakit. Kesimpulannya apa? Gak usah minum obat. Tidak ada orang yang memiliki pemikiran seperti ini dalam masalah sakit dan berobat. Semuanya sepakat apa? Ketika sakit kita berikhtiar. Ketika sakit kita berusaha untuk berobat. Ketika kita lapar kita berusaha untuk makan. Ketika kita dihadapkan pada nafkah, kita semuanya sepakat. Kita harus berikhtiar, berusaha untuk mencari nafkah. Maka demikian pula dalam masalah rizki akhirat. Ya, rizki akhirat, yakni surga dan neraka. Nasib kita di akhirat. Maka tidak boleh berpikir seperti yang pemikiran tadi, kalau Allah mentakdirkan saya masuk surga, ya sudah, walaupun saya malas-malasan beramal, nanti saya tetap masuk surga. Kalau Allah takdirkan saya masuk neraka, maka walaupun saya beribadah sebanyak apapun, saya tetap masuk neraka. Kesimpulannya apa? Gak usah beramal. Maka hendaknya tidak boleh kita berdalil atau berdalih dengan seperti ini, memiliki pemikiran seperti ini dalam masalah rizki akhirat. Kalau dalam masalah rizki dunia kita berusaha untuk berikhtiar, berusaha untuk menjemput rizki kita tersebut, maka demikian pula dalam masalah rizki akhirat kita juga harus berikhtiar jauh lebih sungguh-sungguh daripada kalau kita berikhtiar untuk mencari rizki dunia.